Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan dari channel Balik Dusun. Dan spesial pada kesempatan kali ini, saya akan berkunjung ke rumah seorang pemain ikan cupang, di mana dia sendiri berhasil memasarkan ikan cupangnya tersebut sampai ke luar negeri. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat menarik, sangat luar biasa menurut saya. Untuk itu, saya akan berkunjung ke rumah beliau untuk silaturahmi, untuk belajar, dan juga ini nanti semoga menjadi manfaat ya untuk para pemain ikan cupang dan juga penggerak di industri-industri yang lainnya ya, seperti kerajinan tangan atau tanaman dan lain sebagainya lah. Oke, langsung saja kita meluncur ke rumah beliau. Sampai jumpa di sana. Ciao. Nah, ini kita sudah sampai di kediaman Bang Andre. Kita langsung saja gedor pintunya ya. Assalamualaikum. Kali ini kita sudah langsung bertemu dengan Bang Andre ya. Di sini kita coba cari-cari informasi dari Bang Andre apa dan bagaimana selama ini yang sering dilakukan oleh Bang Andre dalam memelihara ikan cupang. Oke, langsung saja. Halo, malam Bang. Malam. Malam. Ya, gini ya Bang ya, kita di sini coba mencari apa ya, boleh dikatakan belajar lah, Ya. belajar, dan semoga ilmu ini bermanfaat bukan cuma untuk pemain ikan cupang, tapi juga bisa jadi untuk penggerak industri lain seperti di kerajinan tangan, mungkin juga di peternakan, atau mungkin di seperti tanaman-tanaman bunga seperti itu ya. Jadi langsung saja di sini saya ingin bertanya, awal dari main cupang itu kira-kira kapan? Kalau awal saya bermain ikan cupang itu dari tahun 2019. 2019 ya. 2019 main ikan cupang. Dulu ikan cuma ada sekitar 4 ekor ya? Ya, 4 ekor atau 2 pasang. Jadi di situ saya pelajari dulu cara ternak, cara perawatan sehari-hari, cara memberi makan yang baik, gimana. Itu aja sih kalau dari awal main. Berarti terhitung sudah sekitar 2 tahunan ya? Ya, bisa 2 jadi. tahunan lebih lah ya. Ya, bisa jadi. Di situ kalau proses belajarnya sendiri itu misalnya apakah dari informasi di YouTube atau baca-baca atau referensi mana? Ya, dulu saya main ikan cupang itu berawal dari teman, Bang. Dari teman? Ya, dari teman. Boleh. Awalnya gini, dulu teman pernah ngeposting ikan cupang di sosial media. Terus saya bilang ikannya bagus. Ya, betul. Ya, terus saya berpikir kan, pengen gitu kan, pengen ngerawat ikan kayak gini, berapa harganya gitu. Terus teman saya bilang, dia langsung memberikan ikan itu. Jadi saya belajar dari beliau, cara perawatan, cara memberi pakan yang terbaik untuk itu apa gitu. Dulu terpikir nggak kalau harga ikan cupang itu sampai mungkin ratusan ribu atau gitu? Belum terpikir. Masih sekitar 10.000 itu? Masih sekitar 10.000. Cupang SD ya? Ya namanya kita juga kan dulu kan waktu SD hobi juga dengan ikan cupang. Tapi beda jenis dengan ikan cupang yang sekarang. Ikan cupang yang dulu kan beda, ikan cupang aduan gitu, Bang. Ya. Kalau misalkan ikan cupang sekarang kan ikan cupang hias, identiknya dengan hias gitu. Ya, saya sendiri pun waktu masih kecil juga berpikiran ke cupang adu ya. Iya, Bang. Karena sampai sekarang juga mungkin banyak di masyarakat kita yang taunya ikan cupang itu ikan adu. Iya. Nah, mungkin ini tugas-tugas dari kalian para pemain ikan cupang untuk lebih mensosialisasikan lagi lah bahwa ikan cupang itu bukan cuma ikan adu. Iya. Seperti itu. Oke, dari situ terus bergabung ke grup-grup nggak?
Pernah waktu itu. Pernah? Pernah ada satu grup yang ada komunitas ya, bisa Ya, dibilang betul, ya. komunitas. Komunitas yang ada di Kota Lubuk Linggau ini namanya itu SBC. SBC. Iya, Silampari Beta Club. Silampari Beta Club. Atau Beta Community ya namanya itu. Terus saya di sana ya tergabung. Saya bisa tergabung di grup itu karena diajak teman saya, player juga itu. Player ikan ya, cupang. Player juga, player ikan cupang yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dia mengajak gitu. Ayo kumpul bareng sama teman-teman, player-player lain gitu biar nambah ilmu. Jadi aku ya namanya kita juga pengen kan mendapatkan ilmu lebih jelas dengan ikan cupang jenisnya gitu. Jadi saya ingin bergabung di sana. Di sana untuk menjadi member itu bayar nggak? Kalau di SBC. Ya SBC itu nggak ada bang. Nggak ada ya? Gratis. Nggak ada. Berarti saya sendiri boleh gabung ke situ? Boleh banget. Siapa tahu kan boleh, bisa gabung ke situ. Boleh. Nah, di situ sekarang kalau boleh tahu itu membernya udah berapa? Kalau diperkirakan dulu ya, pas dulu. awal saya baru masuk itu sekitar 17 orang. 17? Ya, itu 17 orang. Diperkirakan itu sekitar 25 orang yang ada di anggota grup ya. Ya, ada sekitar 25 orang, tapi yang aktif hanya beberapa, hanya sekitar 17 atau enggak 15 orang yang aktif. Ya, gitu. Lumayan lah ya. Ya. Kalau di Lubuk Linggau sendiri di kota kita ini selain SBC kalau boleh tahu itu ada nggak organisasi atau grup-grup lain? Oh banyak bang. Banyak. Ya? Contohnya yang sekarang kan lagi diselenggarakan LBC, Linggau Beta Kontes, Linggau Beta Community, kan banyak tuh. Itu kalau LBC itu komunitas yang resmi dari Kota Lubuk Linggau. Komunitas resmi. Ya, komunitas resmi. Berarti di sini saya tangkap lumayan banyak. Iya, lumayan banyak bang, lumayan banyak. Ada sekitar 5 grup kalau nggak salah. 5 grup. Ya. Itu anggota dari kabupaten lain, misal Kabupaten Musirawas atau Kota Lahat atau itu boleh bergabung nggak? Boleh bang. Boleh banget. Kalau ya? Misalkan ada orang lain dari luar Kota Lubuk Linggau ingin bergabung, tapi berfaktoran dengan jarak. Jarak ya. Mungkin cuma Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau ya. Enggak apa-apa. Enggak mesti berpatokan dengan jarak, enggak mesti. Yang penting kan bergabung, berniat ingin bersosialisasi dengan baik, ingin mendapatkan ilmu dengan baik gitu. Iya, boleh. Nah, di situ kita masalah pembelajaran itu diajarin. Misalnya untuk beternak, di situ perawatan apa segala macam diajarkan. Iya bang, diajarkan. Boleh. Kebanyakan sih kalau misalkan kita kumpul nih sama teman-teman atau sama teman player-player lain, kebanyakan ya bahas itu. Misalkan ada ikan saya nih, ikan saya sakit nih, saya belum tahu perawatannya gimana gitu. Jadi saya pas pada saat pengumpulan itu kumpul sama teman-teman sama player lain, saya bisa mendapatkan gitu solusinya gitu bang. Ya. Oh ya, jadi di sini kita sendiri dapat istilahnya tuh manfaat ya dari bergabungnya kita ke suatu grup, suatu komunitas dari ikan cupang sendiri. Di sini untuk para pemula itu udah akan dapat bimbingan bagaimana beternak, bagaimana memelihara, bagaimana merawat. Nah, untuk di Lubuk Linggau sendiri itu mungkin ada sekitar 5 tadi bang ya, grup ikan cupang. Kurang lebih 5. Itu kalian boleh bergabung di grup apapun. Dan misalnya kalau untuk lebih cepatnya coba kalian cari di pencarian Facebook, misalnya SBC tadi ya, terus LBC, Linggau Beta Community. Nah, kalau Bang Andri sendiri kalau dari 2019 itu udah berhasil memasarkan ikan enggak? Oh belum. Saya mulai memasarkan ikan itu sejak tahun 2020. 2020. Ya, 2020 awal dah. Awal. Di situ awalnya saya jual ikan teman, Bang. Ikan teman tuh. Ada kan yang tadi saya bicarakan, saya diajak teman pas awal main, saya jual ikan dia tuh.
Oh, Iya. semacam reseller. Iya, bisa iya, bisa betul, dibilang ya, reseller ya, dulu, bisa. reseller. Dulu teman saya itu kan banyak tuh ikannya ratusan. Jadi Ratusan. saya bisa menjual ikannya tersebut. Ya, Hmm. mulai dari harga 50.000 sampai 100.000 ke atas. Banyak nggak hasilnya? Kalau dulu Kalau dulu dulu sih ya alhamdulillah banyak sih. banyak ya, lumayan Banyak ya. yang terjual dulu sih waktu 2020 saya menjual ikan teman saya itu pernah pergi ke Sulawesi bang, Sulawesi, Palembang. Oh, sampai luar kota. Iya, luar kota dulu bang, luar kota. Luar biasa ya. Iya, pernah keluar kota. Jadi Eh, patokannya jangan di Kota Lubulingga. Iya iya. Kalau ini ring harga aja ya. Kalau Iya. kalau harga saya tahu mungkin rahasia. Iya. Itu ring harga untuk penjualan di apa ya? Di lokal dan di apa nyebutnya ya? Keluar daerah itu sama. Beda bang. Beda. Ya beda. Kalau misalkan kita di Kota Lubulingga nih, ya, Kisaran aja. kisaran nggak usah. sekitaran 50 ke atas lah. Nah, 50 ke atas. 50.000 ke atas. Ya. Nah, kalau untuk ke luar daerah? Luar daerah ya 100.000 ke atas. 100.000 ke atas ya. Iya. Nah, kalau ini bang ya, abang sendiri kan kalau saya lihat sekarang itu sudah lumayan berhasil ya, Ya, karena alhamdulillah. udah melakukan penjualan. Oh ya, yang sekarang dia sudah ikannya sendiri ya, nggak lagi jadi reseller, dia sudah berhasil beternak. Nanti kita akan review ikan-ikannya ya, mulai dari jenis avatar, hellboy dan sebagainya. Nah, di sini yang saya tanyakan, kalau menurut abang sendiri ya, nah, itu hasil dari kita main ikan cupang itu kira-kira bisa nggak untuk jadi pegangan gitu? Untuk jadi masa depan? Minimal bukan masa depan, tapi lebih kepada pegangan apa ya? Untuk kedepannya. Mata pencarian utama. Oh iya. Mata pencarian utama. Kalau menurut saya sendiri sih ya, kalau untuk pengangguran ya bang ya. Boleh. Atau untuk anak kuliahan gitu kuliahan, kan. Ya, seperti saya sendiri kan masih kuliah, jadi ya lumayan kalau misalkan untuk berpenghasilan samping gitu bang. Jangan berpatokan untuk jadi penghasilan utama. Nggak bisa itu bang. Karena kan penjualan kita ini kan tidak selalu rame, dan juga kita omsetnya kadang berubah bang gitu. Kadang naik kadang turun, ya namanya pasang surut kan ya, gitu. Ya namanya orang dagang ya. Namanya orang dagang. Tapi kalau sekedar bukan sekedar ya, bisalah saya rasa untuk yang namanya untuk second apa ya, pendapatan kedua mungkin ya, bisa jadi, bisa bang, bisa itu kalau untuk bantu-bantu lah ya, bukan cuma itu ya. Tapi kalau untuk jadi mata pencarian utama mungkin butuh ekstra, usaha lebih lebih bukan berarti tidak bisa, tapi mungkin bisa. Harus lebih ekstra lagi. Ya, iya. Seperti itulah. Nah di sini selain masalah yang kita bahas tadi kan, abang kan sudah berhasil kayak sampai tahap ini ya. Iya bang. Boleh nggak minimal kasih ilmu dikit lah untuk para pemula. Para pemula gimana cara perawatan, mungkin juga cara breeding ya. Breeding itu beternak. Nah, itu. Kalau aku breeding itu mulai dari usia indukan ya bang ya. Usia indukan itu usia 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan. Ya. Itu ideal. Ya ideal. Karena kan baik dari betina ataupun jantan, jadi dia udah pantas untuk dikembangbiakan gitu bang. Dewasa atau matang lah. Ya udah matang gitu. Jadi mulai dari usia tahap breeding itu atau tahap berternak gitu bang, kita mulai melakukan penjodohan bang. Penjodohan dulu. Ya, kita masukin dulu tuh air sumur ya, atau air jernih ya, jadi terus kasih garam sedikit. Ya, kasih garam, kasih obatnya atau obat untuk breeding. Terus bisa jadi ke ketapang boleh. Air ketapang. Daun ketapang ya. Ya, daun ketapang boleh. Sehabis itu udah kita taruh nih airnya.
kita masukin nih ikannya gitu bang. Jadi tahap penjodohannya itu ini aqua gelas nih. Betinanya ditaruh di dalam. Kan ada tempatnya tuh, tempatnya ada dua. Ya, satunya lagi jantannya di luar botol. Di luar. Oke. Jadi dia tahap pendekatan dulu seperti itu. Betinanya harus dikurung dulu bang di dalam botol. Jadi kalau misalkan si jantannya udah buat buih atau buat sangkar, tempat untuk bertelur, untuk berternak itu, langsung kita lepaskan bang. Si yang betina itu. Kemudian ya 1 sampai 2 hari mulai itu kawin ya, mulai kawin berternak ya. Oke, saya coba ringkas dulu ya. Jadi kalau di sini menurut Bang Andre itu kita tahapan beternak itu pertama kita sediakan tempat yang mungkin ukuran berapa bang? Kecil aja ya? Kecil aja. Nah, nampan itu Tupperware boleh. Di situ kita siapkan mulai dari air yang baik, air yang bersih, air sumur. Itu kita masukkan dulu jantan. Lalu kita masukkan juga betina, cuma harus dipisah. Betina ini kalau bisa dimasukkan ke dalam tempat lagi nampan atau mungkin bekas botol aqua ya. Di situ maksudnya adalah tahap perkenalan, perjodohan. Dan nanti setelah si jantan mengenali si betina, si jantan akan membuat buih. Lalu kita lepaskan si betinanya kita campurkan betinanya. Artinya mereka sudah cocok, mereka sudah saling berjodoh seperti itu ya. Oke, tahap selanjutnya itu kalau masa kawin itu membutuhkan waktu berapa lama bang? Maksudnya dari tahap penjodohan sampai ke dia bertelur. Kalau aku dulu ya, kalau menurut saya sih 1 sampai 2 hari bang. 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Paling lama 2 hari. Termasuk cepat ya kalau untuk termasuk cepat ya. Jadi rekan-rekan nggak perlu takut, nggak perlu ragu apakah itu lama atau apa, enggak. Ikan cupang cepat ya. Nah, terus di sini kita coba cari tahu mengenai perawatan setelah menetas. Bang. Perawatan setelah menetas itu bisa nggak dikasih tahu ke kita, diajarkan? Boleh. Dari usia 1 hari, bang, 1 hari. 1 hari usia burayak ya, atau anak ikan cupang ya gitu. Dari usia 1 hari sampai usia 5 hari itu kita burayaknya itu nggak dikasih makan bang. Nggak dikasih makan? Belum. Nggak kelaparan tuh? Belum. Nggak dikasih makan. Jadi bisa usia 5 hari sampai seterusnya itu kita bisa kasih makan makanan yang biasa kita pakai ya, Artemia gitu bang. Artemia bisa, atau kutu air bisa gitu. Artemia itu bukan dari Indonesia bang ya? Artemia itu produk dari luar juga bang. Luar juga ya, itu bisa didapatkan di toko-toko ikan ada? Bisa ada. Ya. Kalau kutu air itu? Kutu air banyak. Maksudnya yang gimana? Yang ada di alam ada gitu. Kita kan bisa nyari-nyari juga di alam gitu. Nggak, maksud saya susah nggak kalau nyari kutu air itu? Enggak ya? Nggak terlalu gampang sulit ya. Gampang sulit. Ya, bisa dibilang seperti itu. Cuma banyak di itu tadi ya, di apa tadi? Tempat kutu air tadi di alam. Iya, maksudku misalnya apakah di sawah atau di sawah bang, di sawah atau di air yang tergenang gitu bang. Biasanya ada kutu air? Biasanya ada. Kita ngeceknya malam bang. Malam? Ya, karena kan kutu air itu mengikuti cahaya nih, cahaya lampu. Jadi kalau misalkan ada malam hari kita senterin nih. Senterin? Ya, airnya itu. Airnya disenterin? Nanti bakalan timbul itu kutu air. Maksudnya dia mengejar dari cahaya senter itu? Iya bang, mengejar cahaya dia. Iya. Jadi kalau udah numpuk, udah banyak, kita mulai serok gitu. Itu harus malam, dia sulit untuk misalnya apa enggak siang gitu? Ya kalau bisa sih malam bang. Karena lebih gampang. Lebih gampang. Ya kalau misalkan kalau siang kan di luar nih outdoor. Ya, jadi kan kalau misalkan di luar cahaya kan lebih banyak bang, gitu. Jadi susah ngambilnya.
lebih baik kita pada malam hari. Jadi tinggal senter, udah banyak tuh kutu air yang itu berkumpul tuh, tinggal ambil aja. Oh iya. Itu sampai umur, maksudnya untuk bayi ikan cupang tadi? Ya, itu dari usia, kalau menurut saya ya Bang ya, dari usia 10 hari dan sebulan atau 2 bulan bisa. Bisa juga dikasih kutu air? Iya Bang, bisa. Karena menurut saya pakan yang terbaik itu ya kutu air. Kutu air itu ya? Untuk menaikkan warna dan juga untuk melancarkan pencernaan burayak ya gitu Bang. Nggak, saya ini jadi mikir ya, kalau nyarinya malam, terus juga mungkin apa ya, kalau untuk orang-orang yang bekerja atau orang yang punya kesibukan lah itu kan susah. Kalau yang jual sendiri, kalau untuk di Kota Lubuk Linggau ini banyak? Oh banyak Bang. Banyak, nggak usah takut ya? Banyak. Jadi menurut saya untuk pemula jangan khawatir untuk pemain ikan cupang. Saya nggak ada pakan nih Bang. Saya kutu air saya nggak ada. Padahal saya udah ada burayak nih. Ya nggak perlu takut kan, di Linggau udah berkembang gitu Bang. Berkembang ya. Ya, banyak player-player lain yang menjual gitu Bang. Oh ya, selain itu ada Artemia itu tadi ya? Iya, bisa juga menggunakan Artemia. Mungkin di toko-toko yang menjual peralatan ikan atau juga mungkin di toko online ada ya? Ya bisa di Shopee, bisa. Di Shopee. Ya. Jangan sebut merek. Ya. Maaf. Gitu. Oke, itu tadi sampai ke tahap 2 bulan tadi ya? 2 bulan. Kalau untuk selanjutnya itu mungkin gini, maksud saya untuk pakan dari selanjutnya. Selanjutnya sampai dewasa lah. Ya. Pada saat usia 1 bulan ya Bang ya, kalau saya 1 bulan dan seterusnya usia indukan ya. Menurut saya sih cacing sutra Bang. Cacing sutra. Ya bisa. Cacing sutra Bang tahu? Cacing rambut yang warna merah. Yang dulu kan kita pernah beli waktu masih SD, Bang beli cacing sutra tuh gitu. Yang cacing rambut yang merah-merah itu yang Bang. halus-halus yang sering diselokan itu. Yang itu Bang. Itu. Bisa itu kita pakai itu. Enggak, selain itu Bang, mungkin ada pakan-pakan lain mungkin. Ada jentik nyamuk bisa. Jentik nyamuk ya? Ya, jentik nyamuk bisa. Daripada di rumah kita banyak nyamuk tuh ada jentik, ya ambil lah. Daripada jadi nyamuk kan, jadi untuk pakan ikan cupang aja. Nah, ya, kalau untuk apa ya? Kalau untuk orang-orang yang mungkin boleh dikatakan sedikit geli lah dengan ikan, dengan jentik itu boleh kayak pelet itu? Oh boleh Bang. Boleh. Pelet boleh. Pelet yang menurut saya lah ada dia itu kan Bang bermacam-macam pelet. Ada juga merek seperti ini dan juga ukurannya itu kan bermacam-macam. Ada yang berapa in atau yang berapa gitu. Iya. Sesuai tergantung dari usia burayaknya. Jadi di sini kita istilahnya nggak perlu takut ya kalau memang kawan-kawan sekalian itu butuh pakan. Di Lubuk Linggau sendiri itu sudah banyak yang menjual baik itu cacing sutra ataupun jentik nyamuk ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang sibuk atau para pekerja itu bisa kasih pelet ya, pelet ikan cupang. Nah gini Bang ya, kan itu tadi kan udah tahap istilahnya tuh mulai dari kawin sampai membesarkan. Nah kalau ikan itu sendiri itu siap dijual itu saat umur berapa Bang? Oh iya. Atau mungkin di ukuran berapa mungkin? Iya. Senti bukan gitu ya? Iya. Nggak senti ya kalau MXL gitu ya? Iya. Nah kalau saya kalau di farm saya itu mulai dari usia 3 bulan Bang. 3 bulan? Ya, karena kan usia 3 bulan itu udah fishingnya udah kuat Bang. Mulai dari goncangan yang ada di dalam plastik. Oh, maksudnya untuk pengiriman ya? Ya, untuk pengiriman di luar gitu Bang. Kalau pemasaran kita kan mulai dari usia 3 bulan sampai seterusnya Bang. Ya, bisa itu kita melakukan pemasaran. Itu kira-kira warnanya sendiri udah gimana? Karena di sini kan kita kan berbicara mengenai ikan hias ya, bukan ikan adu ya. Nah, itu sudah ikan adu boleh, adu boleh. Cuma di sini kami mungkin fokusnya ke situ. Tapi kalau untuk ikan adu sendiri itu boleh. Nah, jadi
boleh maksudnya dipasarkan. Maaf nanti salah takut salah tanggap gitu ya. Itu. Jadi di sini pada saat umur 3 bulan Iya, tadi. usia 3 bulan ke atas. Itu mengenai warnanya atau fisiknya itu udah menarik gitu. Udah menarik, Bang. Udah menarik, udah enak dilihat. Iya. Iya, udah menarik dan juga enak. Gini, Bang, kalau usia 3 bulan itu kalau genetik kita ya. Genetik kita 3 bulan udah mulai siap dipasarkan. Udah Mulai dari dalam kota, luar kota, luar Indo. Iya. Kita bisa keluarkan. Iya. Itu kalau Abang sendiri memasarkan itu sudah sampai kemana aja, Bang? Kalau di Indo, Iya, Indonesia. ya, di Indonesia dulu ya. Kalau di Indonesia kita udah pernah di Bengkulu, Palembang, Muara Enim, di Sulawesi. Sulawesi? Iya, Sulawesi Jauh pernah. Ya, pernah di Medan juga pernah. Iya. Sudah itu di Makassar, udah pernah. Bahkan sampai ke Papua dulu, Bang. Papua. Pernah dulu ke Indonesia, dari Indonesia. Iya, luar biasa ya. Ya, kalau dari ekspor kita mulai dari pertama sekali ke Hong Kong, Bang. Ke Hong Kong, udah itu ke Thailand, Vietnam, udah itu ke Eropa, ke Italia, udah itu ke Filipina, sama ke Singapura, Bang. Singapura. Ya. Oh, jadi gini. Ini yang luar biasa ya. Jadi kalau untuk si Bang Andre sendiri itu pasarnya bukan cuma untuk lokal ya, bukan cuma untuk lokal dalam kota, bahkan mungkin di Indonesia, tapi dia juga berhasil menjual ikannya tersebut sampai ke luar negeri. Iya, Bang, ya. Kalau di sini ya saya mulai tertarik ya di pemasaran ini tadi. Kalau ini tips-tips aja ya, maksudnya siapa tahu mungkin di sini banyak pemain-pemain ikan cupang itu yang mengalami mungkin kelesuan, mungkin dia merasa kurang semangat. Nah, itu mungkin dia merasa harga ikannya tidak pantas. Tidak pantas. Di situ kalau boleh Bang Andre kasih apa ya? Mungkin semangat, mungkin juga cara-cara Bang cerita aja lah, misalnya cara pemasaran ya, bisa sampai mungkin yang lokal dulu, terus bagaimana pemasaran ke luar negeri seperti itu. Saya dulu menjual itu dulu waktu berangkat ke Sulawesi ya, Bang ya. Dulu kan jual ikan temen tuh. Saya lihat tuh di posting-postingan, ada di grup Facebook atau gabung di Instagram gitu, Instagram, Bang. Kita lihat tuh ikan jenis apa gitu. Yang rame. Yang rame. Kalau rame kita jual, kalau misalkan gitu kita mempertahankan gitu, Bang. Enggak, di sini berarti maksud Bang Andre ini kalau saya tangkap gini. Berarti kalau ada kata yang lagi rame, ikan yang lagi rame, berarti itu selalu berubah. Iya, Bang, selalu berubah. Selera pasar maksudnya. Iya, selera pemasaran. Menurut saya sih ya setiap penghobi ya, namanya penghobi ya. Bisa jadi berubah-berubah, Bang. Setiap tahun, Bang, itu, Bang. Setiap tahun itu ya, berubah. Aduh. Setiap tahun bisa berubah. Jadi misalkan tahun ini nih musimnya Hellboy atau Avatar. Jadi harganya stabil, nggak bakalan turun. Dan juga belum tentu nih tahun 2020 tetap Hellboy. Selanjutnya tetap Hellboy atau enggak, belum tentu. Oh iya, berarti di sini selain masalah beternak itu tadi, terus perawatan, di situ juga kita harus selalu update ya. Maksudnya buka mata, buka telinga untuk informasi-informasi ikan apa yang lagi update di pasaran seperti itu ya. Nah, kalau di farm kita sendiri, Bang, ini kalau jenis-jenisnya jenis apa aja, Bang? Kalau yang tersedia di farm saya, di farm saya ini cuma ada 2 jenis, Bang. Tiga jenis. Ada Avatar atau Black Star Galaxy namanya, atau Hellboy. Ya, Hellboy Ball Star Tail. Dan juga Super Red, Bang. Super Red. Ya. Bentar. Oh, jadi di sini mungkin kawan-kawan mungkin masih bingung nanti yang mana itu Hellboy, apalagi tadi Avatar, terus itu ya Super Red tadi. Nah, nanti kita masukkan di mungkin di belakang itu untuk apa video-video ikannya ya.
Oke. Terus Bang? Ya. Nggak, selain itu berarti Abang nggak berternak yang lain? Enggak Bang. Enggak ya? Ya balik lagi sama hobi sih. Hobi. Ya kita kan mengikuti pasaran tuh. Pasarannya Hellboy nih. Kita wah Hellboy ini menarik juga. Jadi aku pengen dong ngerawat gitu atau ternaknya gitu. Oh jadi ini menyesuaikan dengan pasar juga atau selera pasar juga ya. Nah kalau itu untuk pasar lokal, maksudnya Indonesia atau pasar luar negeri? Itu pasaran lokal bisa, pasaran luar negeri bisa Bang. Itu sama seleranya? Sama seleranya Bang. Tapi kebanyakan pasaran luar negeri Bang, itu nyarinya itu Black Samurai, Black Star Galaxy atau Avatar tadi, dan satu lagi Hellboy Bang. Hellboy paling rame sih menurut aku. Abang mau merokok? Merokok aja Bang, santai Bang. Ya seperti itulah Bang. Kalau misalkan pemasaran di luar negeri yang banyak sekali sih Hellboy Bang. Hellboy ya? Paling banyak, paling rame. Yang dicari orang. Hellboy itu berarti yang kayak di film Hellboy itu? Enggak, beda. Merah? Beda. Ya, warnanya merah, Bang. Tapi kan bertanduk? Ya, enggak seperti itu. Maksudnya warnanya lebih menantang, Bang. Gelap? Ya. Apa ya? Merah gelap. Oh, dark. Mungkin ya apa ya? Solid. Apa ya? Kuat gitu ya, warna merahnya. Strong. Lebih strong banget ya. Agak dark dikit gitu. Merah apa ya? Merah seram lah mungkin ya nyebutnya. Nah kalau itu ya, kalau di luar negeri, buyer luar negeri itu Abang kemarin cara mendapatkan buyer luar, karena ini saya nilai sangat luar biasa ya, karena apa ya, tidak mudah untuk itu. Sudah itu yang faktor utama itu saya rasa dengan kita menjual ikan kita ke luar negeri itu sama dengan melebarkan sayap. Tentu juga memperluas pundi-pundi uang yang kita dapatkan. Nah itu kan. Nah kalau Abang sendiri kemarin gimana cara tips-tipsnya untuk menjual sampai luar negeri itu? Oh dulu saya itu Bang pertama sekali bisa ekspor awalnya dari Instagram Bang. Instagram? Ya, Instagram. Oke, Instagram ya? Instagram. Dan juga bisa melalui Facebook. Ya, sosmed lah ya? Sosial media yang lainnya, bisa jadi Shopee atau yang lain kan. Banyak lah. Tapi balik lagi sama saya ya kan. Cita-cita saya dulu Bang, pengen bagaimana cara ikan saya bisa dilirik orang Indonesia, luar Indonesia. Itu ya, cita-cita saya. Ya. Banyak sekali rintangan yang aku lewati ya Bang ya. Boleh. Mulai dari genetik ya. Ya, mulai dari caranya itu bagaimana, ngekspor itu bagaimana. Iya, itu. Nah, jadi aku belajar nih dari teman. Teman itu pernah ngirim ikan ke Jepang. Ya, dulu Cupang Alam. Ya, dulu pernah ngirim ikannya ke Jepang. Jadi aku termotivasi dengan dia. Iya. Contoh yang baik lah ya. Bagaimana caranya? Pokoknya harus ikan aku ke luar negeri. Itu cita-cita aku dulu. Nah, nggak gini. Maksud saya di sini kan yang jadi pertanyaan, mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang, yang masalah cara mengekspor. Bukan cuma ikan ya, mungkin bisa jadi ke hal apa, tapi untuk sekali ini kita coba ikan dulu karena Bang Andri sendiri itu fokusnya di bidang cupang ya, tapi mungkin kalau kawan-kawan sendiri yang bergerak di industri lain, mungkin di mungkin pertanian atau mau jual-jual bunga seperti itu sampai ke luar negeri, itu bisa mencari informasi juga. Tapi kalau untuk sekali ini kita fokus ke ikan dulu ya. Nah, jadi cara pemasarannya sendiri itu, maksud saya apakah Abang mengirim langsung ke pembeli? Oh, tidak Bang. Nggak bisa gitu? Nggak bisa itu Bang. Itu ada aturan semua. Ya, kalau misalkan kita dari Lubuk Linggau nih, Sumatera Selatan ya, kita kirim ke pusat Bang. Pusat kita ada di Jakarta. Itu siapa? Itu Pak Joti. Itu pihak ketiga Bang. Pihak ketiga, oh maksudnya, pihak ketiga itu apa? Ya, maksudnya gini Bang. Orang ketiga itu dia bakalan ngirim ikan kita.
surat izin ekspornya sudah ada dia. Oh, jadi eksportir. Ya, eksportir. Servis. Atau mungkin orang yang punya lisensi lah ya. Apa ya? Saya ini mohon maaf ya kalau saya salah nyebut, tapi maksudnya dia orang yang di Jakarta tadi adalah orang yang bakal menjadi orang tangan kedua lah, orang ketiga lah ya. Jadi dia yang bakal mengirimkan ikan kita tersebut ke buyer kita. Kalau kita sendiri itu tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Oke, terus Bang? Kalau habis itu kita ngirim ke Pak Joti itu ya, orang ketiga tadi. Kirim ke Jakarta, sudah beberapa hari kemudian dirawatnya dulu Bang. Dirawat ya? Ya, dirawat dulu sekitar 2-3 hari dirawatnya. Selanjutnya ikan tersebut akan dikirim ke negara tujuan. Ke negara tujuan. Misalkan ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Ya, bakalan bisa jadi transit Bang ke Thailand gitu Bang. Jadi habis itu ke transit ke Thailand langsung berangkat ke Hong Kong, negara tujuan. Enggak, gini. Itu kalau masalah pengirimannya sendiri, misal ini kan saya pengennya, andaikan saya pengekspor ikan, itu kalau saya pengen menjual ikan saya ke orang Itali misalnya gitu, itu bisa tiap hari atau gimana? Tidak Bang, sesuai keberangkatan pesawat Bang. Kita kan naik pakai schedule kita ada setiap bulan itu berbeda. Setiap bulan itu Pak Joti itu bakalan update schedule terbaru. Iya. Jadi di sini kita tidak bisa sembarangan ya. Kita harus mengikuti jadwal yang sudah tersedia oleh agen apa ya? Nyebutnya apa sih? Transshipper. Transshipper ya, maaf ya. Tadi mungkin maksud saya transshipper, saya kurang ngerti cara nyebut orang itu sebagai apa gitu ya. Transshipper ternyata. Transshipper namanya. Jadi ada orang ketiga gitu Bang. Habis itu nanti kita bayarnya ke Pak Joti itu Bang, jasa kirimnya, ongkos kirim. Iya, ongkos kirimnya per ikan gitu Bang, per ikan. Misalkan ke Hong Kong 50.000 per ikan. Iya, berarti kalau kita ngirim sampai 300 ikan kali 50? Ya, 50.000. Oh, tapi ya tetap sesuai ya, karena kita sendiri menjual ikan sampai 300 ya lumayan juga kan, kita dapat duit kan? Ya, seperti itulah pokoknya Bang. Iya. Enggak, saya pikir kan apa satu apa ya nyebutnya tuh, satu paket gitu kan. Tidak Bang. Enggak, ya? Tidak. Per box bisa. Per box bisa. Tapi jika tergantung negara masing-masing ya Bang ya. Maksudnya? Ada juga negara yang kita kirim nih per box, isinya ada sekitar 15 ekor, tapi per box itu 5 kilo beratnya, volumenya. Oh, hitung volume. Ya, volumenya kan 5 kilo. Jadi kita bayar sekian, nanti ikan sudah sampai di negara tujuan, buyer tersebut atau pembeli tersebut bakalan nebus ikan lagi Bang, bayar lagi, bayarnya 2 kali Bang gitu. Ongkos kirim dari Indonesia ke negara tujuan, habis dari negara tujuan sudah sampai, ikan tersebut bakalan dikirim sampai rumah dan bakalan akan jasa pengiriman lagi. Negara tersebut. Ya, oke lah gitu. Kirim lagi Bang, bayar lagi kita. Bisa jadi per ikan atau bisa jadi per box. Gitu. Kita yang membayar, bukan si buyer yang membayar. Pembeli Bang. Oh, pembeli. Ya, Oke. Atau buyer. Ya itulah ya jadi untuk kawan-kawan yang mungkin berniat melakukan ekspor apa segala macam, ini kita bahas untuk ikan cupang dulu ya. Itu ada semacam transshipper ini orang resmi yang melakukan ekspor ke negara yang kita tuju, dan jadwalnya tersebut itu tidak bisa menurut kita yang ngatur ya, tapi menurut jadwal yang sudah tersedia. Iya. Oke, itu boleh dikatakan ilmu yang sangat bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat. Jadi untuk kawan-kawan, mungkin kawan-kawan kalau semisalnya nanti penjelasan dari saya, mungkin dari pembicaraan ini mungkin kurang jelas, itu bisa kawan-kawan hubungi langsung itu
Bang Andre ini ya, bisa. di Facebook. Nama Facebooknya apa, Bang? Muhammad Andre Julian. Nama Facebook beliau Muhammad Andre Julian. Ya. Kalau Instagram? Kalau Instagram @beta_arafa_. Instagram @beta_arafa_. Ayo. Ingat itu ya. BOTTA. Nah, jadi ya Beta Arafah. Arab pakai H. Enggak. Arafah, enggak pakai A. Nah, jadi kalau dari pembicaraan ini mungkin kurang jelas, mungkin juga ada yang terasa kurang, itu kalian bisa menghubungi langsung Bang Andre melalui tadi Facebook atau Instagram. Ya. Di situ insya Allah Bang Andre nanti akan bantu menjelaskan. Ya, gitu bisa. Nah, gini Bang ya. Ya. Itu kan masalah pemasaran tadi kan. Nah, kalau di kota Lubuk Linggau sendiri, itu sebenarnya pemain ikan cupang ini banyak nggak? Di kota Lubuk Linggau sekarang playernya yang bertahan lumayan banyak sih Bang. Lumayan banyak. Banyak. Jadi kita tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut untuk bermain ikan cupang gitu ya. Siapapun bisa Bang. Siapapun bisa. Nah, kalau masalah gini Bang ya, kalau saya lihat sendiri di luar Lubuk Linggau, mungkin di kota-kota Jakarta seperti itu kan banyak diadakan kontes. Ya. Kontes itu kalau kita sendiri sering. Kalau saya sering Bang. Sering ya di kota ini ya. Sering. Kalau dalam boleh kita bilang di tahun kemarin aja lah 2020 ya. 2020 itu banyak nggak? Banyak Bang. Banyak ya. Yang diselenggarakan itu sering LBC Bang. Oh iya, beda-beda ya. LBC dan LBC, juga bisa SBC tadi ya. SBC tadi, grup saya tadi, dan juga IBL. Oh IBL. Iya IBL, Independent Beta itu. Jadi untuk kawan-kawan mungkin istilahnya tuh untuk mendapatkan informasi mengenai lomba-lomba tadi, itu kapan lagi Bang? Saya mendapatkan kabar dari teman bulan Desember nanti ada kontes ikan cupang nasional Bang. Nasional. Kontes ikan cupang nasional di Kota Lubuk Linggau. Di Kota Lubuk Linggau. Ya, bertempatan di Wi Hotel. Oh luar biasa ya. Ini Hotel. Kontes nasional. Ya. Dan diselenggarakan oleh LBC Bang. LBC ya? Ya, Linggau Beta Community. Nggak, kalau untuk informasi pendaftarannya itu sudah bisa belum? Bisa Bang, bisa. Bisa ya? Tapi pendaftarannya itu tidak bisa langsung ke lokasi Bang ya. Jadi? Karena saya mendapatkan kabar dari teman melalui link Bang, seperti itu Bang. Karena kan sekarang kan masa pandemi. Jadi daripada kerumunan lebih baik kita melalui link pendaftarannya seperti itu. Melalui link. Ya, uang pendaftaran nanti ditransfer. Seperti itu. Untuk informasi link itu sendiri bisa maksudnya untuk misalnya ada kawan-kawan yang mau daftar itu di mana Bang? Di Facebook atau di mana? Ada sih di Facebook ada. Facebook banyak ada? brosur-brosur yang tersebar di Facebook. Banyak teman-teman yang lain. Yang bisa didapat. Ya Oke, itu aja Bang. Itu Bang ya. Dari saya mungkin ini juga udah terlalu malam kita di sini berkunjung. Mohon maaf kalau mengganggu. Di sini semoga apa yang kami bicarakan itu bermanfaat untuk kawan-kawan semua, untuk memacu semangat kawan-kawan semua, dan terutama untuk pemain pemula dan juga untuk pemain ikan cupang yang lesu ya. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih Bang Andre. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Oke. Berarti ini topiknya ikan kontes.